selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah, jadi hari ini kita akan devosi. Untuk itu, sebelum devosi, Ibu mau kita bersama-sama menyanyi dulu. Sudah siap menyanyi anak-anak? Mari kita sama-sama menyanyi. Nah, sekarang Ibu Cindy mau anak-anak semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus. Oke, semuanya berdiri. Sudah? Oke, siap ya? Mari kita bernyanyi. Ingat ya adik-adik, kasih Yesus manis dan indah. Sekarang kita bernyanyi ya, memuji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus itu tinggi banget. Benar kan Kak Karen dan Kak Dixon? Sekarang kita nyanyi lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Nah, bagaimana anak-anak? Masih semangat untuk memuji Tuhan? Nah, sekarang masih dalam keadaan berdiri. Kita mau menyanyi satu lagu lagi ya. Nah, lagu apa ya kira-kira? Oke, mari kita menyanyi bersama. Do it, pam pam pam. Yeah, 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 yeah. Do it, pam pam pam. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Kita yang diselamatkan.
sekarang kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Ibu Nia. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu Nia harap semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan di hari ini, siap dengan kebenaran firman Tuhan, semuanya coba angkat jempolnya. Oke, good. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kesempatan di hari ini anak-anak bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati Ibu Nia dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan agar dapat disampaikan dengan baik. Berkatilah semua anak-anak yang mendengarkan firman di hari ini agar mereka bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan setiap hari. Berkati chapel kami dari awal hingga berakhirnya, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Nah, anak-anak, ya untuk chapel di hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Ibu Nia mau tanya dulu kepada anak-anak. Nih, kalau anak-anak lihat gambar ini, kira-kira apa ya yang terjadi? Nah, kalau misalnya anak-anak di rumah pernah naik kendaraan, mobil dengan mama dan papa, terus anak-anak melakukan hal seperti dalam gambar ini, mengeluarkan kepala dari jendela. Nah, biasanya apa yang terjadi? Betul sekali. Jadi biasanya mama atau papa pasti akan menegur anak-anak ya. Ayo kakak masukkan kepalanya, jangan dikeluarkan. Nanti bisa celaka. Tutup kembali jendelanya. Atau adek jangan keluarkan tangannya dari jendela. Nanti bahaya. Kenapa ya bahaya? Nanti bisa-bisa diserempet sama kendaraan yang lain. Ya, jadi mama dan papa sedang apa? Memperingatkan anak-anak supaya anak-anak tidak celaka. Oke, coba kita lihat gambar berikutnya ya. Ini gambar, ada gambar anak, 2 orang anak, mungkin kakak beradik, yang adiknya yang cewek sedang bermain tab, yang kakaknya yang cowok sedang bermain laptop. Nah, apa yang terjadi jika di samping mereka itu ada buku, ada pensil, ada tugas-tugas mereka? Biasanya mama sama papa kalau lihat seperti ini, apa yang terjadi? Pasti mama dan papa akan apa? Kakak, adik, lepas dulu tabnya, lepas dulu laptopnya, atau lepas dulu handphonenya. Belajar dulu, ini waktunya untuk belajar supaya besok saat di sekolah bisa menjawab pertanyaan ibu guru atau bapak guru dengan benar. Ya, kalau tidak belajar nanti bisa dapat nilai 0. Ya, jadi mama dan papa sedang apa? Sedang memperingatkan anak-anak supaya belajar saat jam belajar, tidak bermain, ya, seperti itu. Nah, anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan di hari ini juga berbicara mengenai peringatan. Ya, seperti tadi contohnya ya, ada peringatan mama dan papa supaya kita tidak celaka, supaya kita juga dapat dapat nilai yang bagus. Nah, ada peringatan. Kita juga kadang ditegur ya kalau melakukan hal yang salah. Nah, hari ini kita mau belajar tentang peringatan yang asalnya daripada Tuhan. Oke, semuanya yang punya Alkitab boleh buka di kitab Perjanjian Lama, kitab Daniel.
kitab Daniel di Perjanjian Lama ya, kitab Daniel pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Nah, kita tidak akan baca semua ayatnya. Nanti anak-anak setelah chapel mau membaca firman Tuhannya sendiri juga boleh. Ibunya akan menjelaskan dalam sebuah cerita ya. Cerita firman Tuhan yang diambil dari kitab Daniel pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Ceritanya tentang apa sih Ibu Nia? Ini ceritanya ada seorang raja negeri Babel yang bernama Belshazzar. Ya, coba diulangi. Nama rajanya adalah Belshazzar. Nah, Raja Belshazzar ini dia sedang mengadakan pesta ya di istananya. Raja Belshazzar ini mengadakan pesta dan dia undang banyak orang. Dia undang orang-orang yang hebat, orang-orang berkuasa untuk hadir ke dalam pestanya si Belshazzar ini. Terus sedang berpesta, pesta yang dia lakukan tidak hanya joget-joget, tidak hanya ngobrol-ngobrol di pestanya. Tetapi mereka juga apa? Mereka juga mabuk-mabukan ya, mereka minum anggur sehingga mereka mabuk. Nah, karena si Raja Belshazzar ini sudah mabuk dan banyak sekali undangan-undangan, maka Raja Belshazzar ini tiba-tiba punya ide. Ya, karena dia sudah mabuk, dia tidak berpikir yang jernih lagi, dia punya ide. Apa idenya? Dia panggil salah seorang pelayan untuk mengambilkan perlengkapan minum yang terbuat dari emas dan perak. Jadi si Pak Rajanya bilang, kamu ambil perlengkapan minum yang dari emas dan perak itu. Nah, anak-anak tahu tidak perlengkapan minum dari emas dan perak ini itu adalah perlengkapan yang asalnya dari bait Allah. Wah, si raja mengambil perlengkapan atau barang-barang yang ada di bait Allah. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk melengkapi pestanya di hari itu. Terus akhirnya waktu perlengkapan minumnya datang ya, apa saja perlengkapan minumnya? Ada cawan ya, ada teko ya, tempat untuk menuang minuman ya. Nah, jadi waktu perlengkapannya itu sampai ya, bisa dilihat di gambarnya, mereka minum dari perlengkapan minuman yang terbuat dari emas itu ya. Nah, ternyata Raja Belshazzar memakai perlengkapan itu untuk berpesta dan mabuk-mabukan. Ya, dituangnya anggur untuk mabuk-mabukan di dalam cawan yang seharusnya dipakai untuk peribadatan kepada Allah. Jadi perlengkapan minum ini tuh biasanya dipakai di bait Allah dalam peribadatan kepada Allah. Jadi dipakai untuk menyembah Allah. Tapi sama Bapak Raja Belshazzar ini dipakai untuk berpesta dan mabuk-mabukan. Nah, tidak lama saat mereka sedang tertawa-tertawa, sedang senang-senangnya berpesta, tiba-tiba ada tangan yang apa? Yang menuliskan tulisan di dinding istana. Wah, semuanya melihat tangan itu, bahkan Raja Belshazzar juga melihat tangan itu. Yang awalnya pesta itu sangat ramai, sangat senang ya, tiba-tiba berubah menjadi mencekam, menjadi menakutkan. Terus bisa dilihat ya gambarnya, si Raja Belshazzar ini sangat takut ya, wajahnya itu sudah wajah yang ketakutan. Terus mukanya sudah pucat ya. Nah, biasanya kalau kita takut itu biasanya jantung kita berdebar-debar ya. Duk 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 duk. Nah, jadi mungkin itu juga yang dirasakan oleh si Raja Belshazzar ini. Nah, yang awalnya
pesta yang dipenuhi oleh tawa, cekikikan, tertawa-tertawa, tiba-tiba menjadi diam. Karena semuanya ketakutan melihat tulisan yang ada di dinding tersebut. Nah, anak-anak, setelah tulisan itu ada di dinding, si Bapak Raja Belshazzar ini akhirnya meminta semua orang pintar, semua orang berilmu, orang najum, orang dukun ya, yang pintar-pintar ya, untuk datang ke istana dan mencari tahu arti dari tulisan yang ada di dinding tersebut. Jadi si Raja Belshazzar ini meminta semua orang untuk datang mengartikan tulisan tersebut. Dan jika mereka bisa mengartikannya, mereka diberikan hadiah. Karena saking takutnya si raja, jadi dia akhirnya akan memberikan hadiah kepada orang yang bisa membaca arti dari tulisan tersebut. Hadiahnya apa? Itu adalah kain ungu, terus juga ada rantai yang dikalungkan ya, rantai emas, dan juga dia akan mengangkat orang tersebut menjadi orang nomor 3 di kerajaan tersebut. Ya, siapa sih yang tidak suka diberi hadiah ya? Apalagi diberikan perlengkapan yang mahal, perhiasan, terus juga mendapat kekuasaan. Ya, menjadi orang nomor 3 di kerajaan. Pastinya akan banyak orang yang menghormati mereka. Ya, nah, jadi akhirnya disebarluaskan ke semua orang untuk datang mengartikan tulisan di dinding istana Babel. Nah, tetapi anak-anak sangat disayangkan, semua orang pintar tersebut gagal. Mereka tidak bisa mengartikan tulisan tersebut. Ya, tidak ada yang bisa. Semuanya bingung dan semuanya tidak tahu tulisan itu tulisan apa dan tentang apa. Ya, akhirnya si raja pun semakin semakin takut karena dia tidak tahu arti tulisan tersebut ya. Kalau anak-anak lihat di gambarnya, si Raja Belshazzarnya mukanya semakin mengkerut, semakin sedih, semakin takut karena dia tidak tahu arti dari tulisan yang ada di dinding istananya. Nah, tiba-tiba anak-anak, datanglah istri dari Raja Belshazzar ini ya. Istrinya si Belshazzar ini bilang bahwa ada satu orang ya, ada satu orang di kerajaan ini ya, dia itu orang yang dipenuhi oleh roh dewa-dewa. Jadi dia itu orang yang berakal budi, jadi dia pasti pintar dan dia juga orang yang berhikmat. Ya, jadi si istrinya raja ini langsung bilang, orang tersebut bernama Daniel. Ya, jadi si istri raja ini meminta raja untuk, coba kita panggil Daniel, tanya ke Daniel. Kayaknya dia bisa tahu jawabannya karena dia orang yang hebat gitu ya. Nah, akhirnya raja pun memanggil Daniel. Daniel dipanggil menghadap kepada raja. Terus Daniel pun setuju untuk mengartikan tulisan yang ada di dinding istana tersebut. Nah, akhirnya Daniel pun mengartikan tulisan kata yang pertama, yaitu mene. Kata mene. Artinya adalah masa pemerintahan Raja Belshazzar itu dihitung Allah dan telah berakhir. Wah, berarti bisa kita pikirkan, berarti sebentar lagi Raja Belshazzar ini tidak lagi akan menjadi pemimpin di kerajaan Babel. Tapi masih ada tafsiran yang lain lagi ya, masih ada kata yang lain lagi, yaitu kata tekel. Ya, tekel itu artinya mata uang shikal,
yang digunakan untuk menentukan raca. Biasanya dipakai supaya kita bisa menimbang, oh timbangannya benar, oh sejajar, begitu ya. Jadi hitungannya sejajar dan sama, seperti itu. Jadi apa ya kira-kira maksudnya ya? Nanti setelah itu baru tulisan yang ketiga, yaitu parsin atau uvarsin. Ya, ini artinya kerajaannya si Raja Belshazzar ini akan terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Media dan kerajaan Persia. Wah, berarti bukan hanya tidak menjadi raja, si Raja Belshazzar bukan hanya berakhir menjadi raja, tetapi kerajaannya juga akan pecah menjadi dua. Jadi tidak menjadi kerajaan satu lagi ya, tidak menjadi kerajaan Babel lagi, tetapi akan terpecah menjadi dua kerajaan yang berbeda. Nah, akhirnya dari sini Tuhan memperingatkan Raja Belshazzar ini melalui Daniel. Tuhan ingin menyampaikan kepada Raja Belshazzar ini bahwa apa yang raja lakukan ya, dengan berpesta pora terus menyembah dewa-dewa, itu adalah hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Tuhan tidak senang. Terus dengan memakai peralatan yang ada di bait Allah, yang seharusnya dipakai peralatan tadi ya, yang emas dan perak itu seharusnya dipakai untuk menyembah Allah di bait suci ya, untuk dipakai dalam peribadatan di bait Allah, tapi malah dipakai raja untuk apa? Untuk mabuk-mabukan, untuk berpesta, bahkan untuk menyembah dewa-dewa yang lain. Nah, akhirnya Tuhan memberikan peringatan kepada Raja Belshazzar ini melalui Daniel dengan menafsirkan atau mengartikan tulisan yang ada di dinding istana. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan ini kita belajar apa sih anak-anak? Kita belajar tentang peringatan Tuhan. Peringatan Tuhan itu bisa diberikan kepada siapa saja ya. Bisa ke ibu Nia, bisa ke anak-anak ya. Biasanya kalau namanya peringatan berarti memperingatkan kita mengenai hal-hal yang ada di sekitar kita. Baik ataupun buruk itu diberikan peringatan. Kenapa sih Tuhan mau memberikan kita peringatan? Ya, karena Tuhan itu sayang kepada kita. Karena Tuhan sayang, maka Tuhan mengingatkan kita untuk mungkin tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Nah, Tuhan memberikan peringatan kepada kita itu melalui siapa? Itu bisa melalui keluarga. Bisa mama, papa, oma, opa, kakak, adik, ya, semua yang ada dalam keluarga kita bisa menjadi alat Tuhan untuk memperingatkan kita. Misalkan seperti contoh yang tadi di awal ya, misalkan tidak bermain, terus waktunya untuk belajar diperingatkan oleh mama atau papa supaya anak-anak mau belajar. Terus misalnya anak-anak pulang sekolah, terus bajunya, seragamnya dilempar, tasnya dilempar, terus tidak dirapikan barang-barangnya. Nah, nanti diperingatkan sama mama, ayo kakak, tasnya dirapikan dulu, sepatunya dirapikan. Nah, itu adalah peringatan dari Tuhan, tapi lewat keluarga kita. Terus dari siapa lagi? Bisa dari ibu bapak guru ya, peringatan dari ibu bapak guru. Misalkan anak-anak di dalam kelas, terus disampaikan oleh ibu bapak guru supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai perintah ibu bapak guru. Misalkan anak-anak ribut, misalkan anak-anak tidak mendengarkan ya. Jadi akhirnya harus diperingatkan oleh ibu bapak guru. Terus bisa saja oleh kerabat
ya, tetangga, ya, saudara, ya, yang ada di sekitar anak-anak. Itu bisa menjadi tangan Tuhan untuk memperingatkan anak-anak. Terus bisa juga teman, ya. Jadi ada di dalam kelas mungkin anak-anak waktu makan membuka masker, tapi sedang berbicara. Terus ada teman yang menegur. Tidak boleh berbicara kalau tidak pakai masker. Nah, itu juga salah satu peringatannya bisa dalam teguran kepada kita. Nah, terus peringatannya juga bisa datang dari siapa? Bahkan dari orang asing. Orang asing ya, yang kita tidak kenal itu bisa memperingatkan kita. Misalkan anak-anak belanja di Megaria ya. Terus tiba-tiba anak-anak lihat antrian kasir panjang sekali. Akhirnya anak-anak menerobos terus mau potong antrian. Tidak dari belakang, tapi langsung masuk ke tengah-tengah. Nah, terus nanti ada orang di belakang kasih tahu. Adik, boleh potong barisan, potong antrian, ya, harus antri dari belakang. Nah, itu juga adalah peringatannya. Itu juga salah satu contoh peringatan yang diberikan kepada kita. Supaya peringatan ini disampaikan supaya anak-anak menjadi anak yang bagus, anak-anak yang baik, lebih baik lagi kalau kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu adalah hal yang salah. Jadi Tuhan berikan orang di sekitar kita untuk menyampaikan atau memperingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan itu adalah hal yang salah. Nah, sekarang anak sudah tahu ya, kita belajar peringatan dari Tuhan. Maka kita juga harus bersyukur bahwa Tuhan berikan orang-orang di sekitar kita untuk mengingatkan kita melakukan hal yang baik. Itu tandanya berarti Tuhan sayang kepada kita. Kan orang-orang kita juga sayang kepada kita. Tidak mau kita menjadi orang yang gagal. Tidak mau kita menjadi orang yang susah. Maka kita selalu apa? Ditegur, dinasihati, diberikan peringatan, hal-hal yang disampaikan supaya anak-anak semua menjadi anak-anak yang baik. Oke, demikian firman Tuhan kita di hari ini. Anak-anak sudah belajar peringatan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, peringatan itu bisa datang dari siapa saja pada kita. Kita akan tutup chapel kita doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang indah di hari ini. Anak-anak belajar kebenaran Tuhan. Anak-anak sekarang tahu kapan anak-anak diperingatkan oleh Tuhan melalui orang di sekitar kami, dari keluarga, dari guru, dari kerabat, dari teman, bahkan dari orang asing sekalipun menjadi perpanjangan Tuhan untuk mengingatkan kita melakukan hal yang baik. Tuhan Yesus berkatilah semua agar mereka dapat menjalani setiap kegiatan, setiap hal yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka dengan baik, dan selalu mendengarkan peringatan orang-orang di sekitar mereka. Bantulah kami untuk berubah Tuhan, berkati mama dan papa, berkati saudara-saudara kami, berkati kami semua Tuhan, agar kami bisa terus menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah aktivitas kami selanjutnya. Kami mau serahkan tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian kebenaran Tuhan hari ini. Semoga memberkati anak-anak semua. God bless you. I love you. Bye-bye. Kembalikan kepada Ibu Cindy.
Nah, sekian untuk devosi kita hari ini. Semoga apa yang diceritakan oleh Ibu Nia, apa yang difirmankan di dalam Alkitab bisa kita ingat dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak, sampai di sini dulu devosi kita. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu pada devosi selanjutnya. Bye-bye. God bless you and I love you. Bye-bye.